Aulia terbangun oleh suara pintu kamarnya yang dibanting keras. Cahaya pagi menyusup melalui celah gorden kamar apartemen kecilnya di Jakarta. Ayahnya, Pak Hadi, berdiri di ambang pintu dengan wajah memerah, tangannya memegang ponsel Aulia yang entah bagaimana jatuh ke tangannya malam sebelumnya. "Apa ini, Aulia?" Oto-oto mesra dengan perempuan. "Kau sudah gila," jeritnya, suaranya menggelegar hingga tetangga mungkin mendengar. Aulia duduk tegak, jantungnya berdegup kencang, matanya melotot ke arah ayahnya yang biasanya tenang tapi kini seperti badai yang meledak. Dia tahu saat ini telah tiba, rahasia yang dia simpan bertahun-tahun akhirnya terbongkar, dan dunia yang dia bangun dengan susah payah mulai runtuh di depan matanya. Sari, kekasihnya, masih tertidur di sisi tempat tidur, tak sadar bahwa mimpi indah mereka baru saja berubah menjadi mimpi buruk. Aulia berusaha menenangkan diri, tapi kata-kata ayahnya seperti pisau yang menusuk. "Kau tahu betapa kami bergantung padamu. Uang kirimanmu setiap bulan yang menyelamatkan kami di kampung. Tapi ini dosa besar, Aulia. Apa kata tetangga, apa kata keluarga besar?" Pak Hadi melempar ponsel itu ke lantai, layarnya retak seperti hati Aulia saat itu. Dia ingat bagaimana dia bekerja keras sebagai manajer di perusahaan multinasional, mengirim uang puluhan juta setiap bulan untuk membiayai adik-adik sekolah, membangun rumah orang tua di desa di Jawa Tengah. Dia adalah tulang punggung keluarga, dompet yang mereka andalkan, tapi sekarang, karena cintanya pada Sari, semuanya terancam. Sari bangun, matanya melebar melihat adegan itu, dan dia langsung meraih tangan Aulia, tapi Aulia menariknya pelan, takut memperburuk situasi. Pak Hadi tak berhenti di situ. Dia menelepon ibu Aulia, Bu Siti, yang sedang di kampung, dan menceritakan semuanya dengan nada penuh amarah. "Ibumu bilang kau harus pulang sekarang juga, atau jangan pernah muncul lagi," katanya sambil menunjuk Aulia. Aulia merasa dunia berputar, dia yang selalu patuh, yang mengorbankan mimpinya untuk kuliah di luar negeri demi keluarga, kini dihadapkan pada pilihan brutal. Apakah dia harus meninggalkan Sari, wanita yang membuatnya merasa utuh untuk pertama kalinya, atau kehilangan keluarga yang dia cintai? Sari, dengan suara gemetar, berbisik, "Aulia, kita bisa hadapi ini bersama." Tapi Aulia tahu, di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang cinta sesama jenis sebagai tabu, ini bukan hanya masalah pribadi, tapi perang melawan norma yang mengikat. Sepanjang hari itu, Aulia tak bisa berkonsentrasi di kantor. Rekan kerjanya, Rina, noticing perubahan sikapnya, bertanya dengan prihatin. "Kau baik-baik saja? Kelihatan pucat." Aulia menggeleng, tapi dalam hati, dia bergulat dengan rasa bersalah. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Sari? Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah cafe di Tamrin, saat Sari bekerja sebagai desainer Grace Relance. Sari yang ceria, dengan senyum yang selalu mencerahkan hari Aulia, membuatnya merasa diterima apa adanya. Tapi sekarang, ayahnya mengancam akan memutus hubungan jika Aulia tak berubah. Malam itu, Aulia pulang ke apartemen, Sari menunggu dengan makanan favoritnya, tapi suasana tegang. "Ayahmu bilang apa lagi?" tanya Sari. Aulia menceritakan semuanya, air matanya mengalir. "Aku tak bisa kehilangan mereka, Sari. Tapi aku juga tak bisa kehilanganmu." Sari memeluknya, tapi dalam pelukan itu, Aulia merasakan beban yang semakin berat. Keesokan harinya, telepon dari Bu Siti datang. Suaranya lemah, penuh isak. "Aulia, kenapa kau lakukan ini? Kami mendidikmu dengan baik, agama kita melarang hal seperti ini." Aulia mencoba menjelaskan, "Bu, ini bukan pilihan. Aku mencintai Sari seperti ibu mencintai ayah." Tapi Bu Siti menangis lebih keras. "Itu dosa, Nak. Datanglah pulang, kita bisa cari pengobatan, atau kawin dengan pria baik."
Kata-kata itu seperti tamparan. Aulia merasa marah bercampur sedih. Dia ingat masa kecilnya di desa, di mana tetangga bergosip tentang seorang tetangga yang aneh karena tak menikah, dan bagaimana keluarga itu dikucilkan. Apakah itu nasibnya sekarang? Sari, mendengar percakapan itu, mengusulkan, mungkin kita bisa bicara dengan mereka secara langsung. Tapi Aulia ragu, tahu bahwa di masyarakat konservatif seperti itu, dialog jarang berakhir baik. Aulia mulai merasakan tekanan dari luar. Di kantor, rumor mulai beredar setelah seorang rekan melihat Otto di media sosialnya. Bosnya, Pak Budi, memanggilnya ke ruangan. Aulia, aku dengar ada masalah pribadi. Pastikan itu tak memengaruhi pekerjaanmu. Nada itu penuh peringatan, dan Aulia tahu, di perusahaan yang mayoritas pegawainya religius, orientasi seksualnya bisa menjadi alasan pemecatan terselubung. Malam itu, dia dan Sari bertengkar untuk pertama kalinya. Kenapa kau tak bela kita di depan ayahmu? Tanya Sari marah. Aulia balas, kau tak paham. Keluargaku segalanya bagiku. Pertengkaran itu meninggalkan luka, dan Aulia tidur sendirian di soa, mempertanyakan segalanya. Apakah cintanya pada Sari layak untuk semua pengorbanan ini? Pagi berikutnya, Aulia memutuskan untuk pulang ke kampung. Dia naik kereta dari Jakarta ke Semarang, pikirannya penuh kekacauan. Sari ingin ikut, tapi Aulia menolak, ini urusan keluarga dulu. Sepanjang perjalanan, dia memandang sawah yang hijau, mengingat masa kecil bahagia bersama adik-adiknya. Tapi sekarang, adik bungsu, Riko, yang sedang kuliah berkat uangnya, mungkin akan memandangnya berbeda. Sesampainya di desa, rumah orang tuanya ramai. Saudara-saudaranya berkumpul, wajah mereka penuh kekhawatiran. Pak Hadi menyambutnya dengan dingin, duduklah. Kita bicara. Bu Siti memeluknya sambil menangis, nak, kami sayang padamu, tapi ini salah. Diskusi keluarga berlangsung panjang. Kakak sulung Aulia, Mas Andi, yang sudah menikah dan punya anak, berbicara pertama. Aulia, kau tahu di desa ini, orang-orang cepat bergosip. Kalau ini tersebar, nama keluarga kita hancur. Pikirkan anak-anakku. Aulia merasa seperti diadili. Dia mencoba membela diri, ini bukan penyakit, Mas. Ini bagian dari diriku. Tapi Riko, adiknya, yang biasanya mendukung, kini diam saja, matanya menghindari. Aku tak mau kehilangan beasiswa karena ini, gumamnya pelan. Kata-kata itu menyakitkan Aulia lebih dari apapun. Dia yang mengorbankan karirnya untuk mereka, kini dianggap beban. Pak Hadi akhirnya bicara, pilihannya sederhana, putus dengan perempuan itu, atau jangan kirim uang lagi. Kami bisa hidup tanpa kau. Aulia pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Sari menunggu di stasiun, memeluknya erat. Bagaimana? Tanya Sari. Aulia menceritakan semuanya, dan Sari marah. Mereka memperlakukanmu seperti Atm. Cinta kita lebih berharga dari itu. Tapi Aulia ragu, mereka keluargaku, Sari. Tanpa mereka, aku siapa? Malam itu, mereka berbicara panjang, Sari menceritakan masa lalunya. Sari berasal dari keluarga broken home di Surabaya, ayahnya meninggalkan mereka saat kecil, dan ibunya menerima orientasinya dengan susah payah. Aku belajar bahwa keluarga sejati adalah yang menerimamu apa adanya, kata Sari. Aulia terharu, tapi konflik dalam dirinya semakin dalam. Di kantor, situasi memburuk. Rina, teman dekatnya, mendekat. Aku dengar rumor. Benarkah kau? Dengan perempuan. Aulia mengangguk, dan Rina mundur selangkah. Ma, tapi aku tak bisa dekat denganmu lagi. Anak-anakku masih kecil, tak mau mereka terpengaruh. Pengkhianatan itu seperti pukulan. Aulia yang biasanya populer di kantor, kini dikucilkan.
Rapat-rapat dia diabaikan, dan bosnya memberikan tugas ekstra sebagai tes. Aulia mulai stres, tidurnya terganggu, dan hubungannya dengan Sari tegang. Kau terlalu memikirkan mereka. Apa tentang kita, bentak Sari suatu malam. Aulia balas, karena aku tak mau kehilangan semuanya. Aulia memutuskan mencari bantuan. Dia bergabung dengan komunitas LGB di Jakarta, secara diam-diam. Di sana, dia bertemu Lina, seorang aktis yang sudah out sejak lama. Lina berbagi cerita, aku kehilangan keluarga juga, tapi aku temukan keluarga baru di sini. Aulia merasa terhibur, tapi saat pulang, dia mendapat pesan dari Mas Andi, jangan hubungi kami lagi kalau kau masih begitu. Hati Aulia hancur lagi. Dia menelepon Sari, aku tak tahu harus bagaimana. Sari datang, dan mereka menghabiskan malam berpelukan, tapi Aulia tahu, tekanan ini akan menguji cinta mereka. Keesokan harinya, kejadian tak terduga terjadi. Sari dipecat dari pekerjaannya sebagai desainer karena klien mendengar rumor tentang hubungannya. Mereka bilang tak mau bekerja dengan orang seperti kita, kata Sari sambil menangis. Aulia marah, tapi juga merasa bersalah. Ini karena aku, katanya. Sari menggeleng, ini karena masyarakat yang sempit. Mereka memutuskan untuk bertahan, tapi Aulia mulai mempertimbangkan pilihan ekstrem, mungkin berpura-pura putus untuk menyelamatkan keluarga. Pikiran itu menghantuinya, membuatnya semakin terisolasi. Beberapa minggu kemudian, Aulia mendapat undangan pernikahan sepupunya di desa. Dia ragu, tapi Bu Siti menelepon, datanglah, nak. Mungkin ini kesempatan untuk bicara. Aulia setuju, tapi kali ini dia ajak Sari sebagai teman. Perjalanan ke desa penuh ketegangan. Sari gugup, apa mereka akan menerimaku? Aulia jawab, kita lihat saja. Sesampainya di sana, suasana pesta meriah, tapi tatapan orang-orang pada Aulia berbeda. Tetangga bergunjing di belakang, itu Aulia yang katanya suka perempuan. Pak Hadi menyambut dingin, tapi Bu Siti memeluk Sari dengan canggung. Kau teman Aulia ya, tanya Bu Siti. Sari mengangguk, tapi matanya penuh harap. Di pesta, konflik meledak. Mas Andi mendekati Aulia, kenapa kau bawa dia ke sini? Mau malu-maluin keluarga? Aulia marah, dia bagian dari hidupku. Pertengkaran itu menarik perhatian, dan Pak Hadi campur tangan. Cukup. Kalau kau tak bisa berubah, pulang saja ke Jakarta. Sari menangis, dan Aulia merasa seperti diusir dari rumah sendiri. Malam itu, di kamar tamu, Sari berkata, mungkin kita harus putus. Aku tak mau jadi beban. Aulia memeluknya, jangan, Sari. Kita lawan ini bersama. Tapi dalam hati, Aulia mulai retak. Kembali ke Jakarta, Aulia dihadapkan pada masalah baru. Perusahaan memberi ultimatum, kami dengar isu pribadimu memengaruhi citra perusahaan. Pikirkan baik-baik. Aulia tahu, ini diskriminasi terselubung. Dia mencari nasihat dari Lina, yang menyarankan, laporkan ke lembaga hak asasi. Tapi Aulia takut, aku bisa kehilangan segalanya. Sari mendukung, kau harus berjuang untuk kita. Konflik internal Aulia semakin parah, dia mimpi buruk tentang keluarganya yang menderita tanpa bantuannya. Suatu hari, dia mendapat telepon dari Riko, Kak, aku butuh uang untuk kuliah. Tapi ayah bilang jangan minta kalau kau masih begitu. Aulia kirim uang diam-diam, tapi merasa seperti pengkhianat. Pertengkaran dengan Sari semakin sering. Sari ingin out secara terbuka, kita bisa jadi contoh. Tapi Aulia takut, di Indonesia itu berbahaya. Banyak kasus kekerasan. Sari marah, kau pengecut. Kata itu menyakitkan, dan Aulia pergi keluar malam itu, berjalan sendirian di jalanan Jakarta yang ramai.
Dia bertemu teman lama, Dita, yang heteroseksual dan menikah. Dita mendengar cerita Aulia, mungkin kau bisa coba normal. Banyak yang berubah. Saran itu membuat Aulia bingung, apakah dia bisa memaksa diri. Pulang, dia temukan Sari sedang packing barang. Aku pergi kalau kau tak mau bertarung, kata Sari. Aulia memohon, berikan waktu. Situasi mencapai puncak saat Aulia dipecat. Alasan resmi, pengurangan karyawan. Tapi dia tahu sebab sebenarnya. Tanpa pekerjaan, dia tak bisa kirim uang ke keluarga. Bu Siti menelepon, "Nak, kami kesulitan. Kembalilah," tapi tanpa dia. Aulia menangis, "Bu, aku tak bisa." Hubungan dengan Sari retak lebih dalam, Sari mulai menjauh, bertemu teman-teman di komunitas. Aulia merasa sendirian, mempertanyakan identitasnya. Apakah semua ini layak? Aulia mulai mencari pekerjaan baru, tapi rumor mengikuti. Wawancara demi wawancara gagal, dengan alasan samar. Sari, yang juga kesulitan, mulai bekerja paruh waktu di KAE. Mereka jarang bicara, suasana rumah dingin. Suatu malam, Sari bilang, "Aku bertemu seseorang di komunitas. Dia mengerti perjuanganku." Aulia cemburu, "Apa kau selingkuh?" Sari menggeleng, "Tidak, tapi kau tak lagi seperti dulu." Pengakuan itu membuat Aulia sadar, dia telah mengorbankan hubungannya demi keluarga yang tak menerima. Aulia memutuskan konfrontasi terakhir dengan keluarga. Dia pergi ke desa sendirian. Pak Hadi menyambut dengan marah, "Kau datang untuk apa?" Aulia bicara dari hati, "Ayah, aku mencintai Sari. Itu tak mengubah bahwa aku sayang keluarga." Bu Siti menangis, "Tapi agama kita." Aulia balas, "Agama juga ajarkan kasih sayang." Diskusi berlangsung sengit, Mas Andi ikut campur, "Kau egois." Tapi Riko, secara mengejutkan, membela, "Kak Aulia selalu bantu kita. Kenapa kita tak bisa terima dia?" Itu titik balik kecil, tapi Pak Hadi tetap keras. "Pergi kalau tak berubah." Aulia pulang dengan hati campur aduk. Di Jakarta, Sari hilang. Aulia panik, mencari kemana-mana. Ternyata Sari pergi ke Surabaya ke ibunya. Aulia menelepon, "Kembalilah." Sari jawab, "Aku butuh ruang. Kau terlalu tertekan." Aulia merasa ditinggalkan, dan dalam kesendirian, dia mulai terapi dengan psikolog dari komunitas. Psikolog bilang, "Kau harus pilih kebahagiaanmu sendiri." Aulia mulai bangkit, mencari pekerjaan di perusahaan yang lebih inklusi. Dia dapat tawaran, tapi gajinya lebih kecil. Ini pengorbanan, pikirnya. Konflik mencapai klimaks saat Sari kembali, tapi dengan berita buruk, ibunya sakit, butuh biaya. Aulia tawarkan bantuan, tapi Sari tolak, "Aku tak mau bergantung." Mereka bertengkar lagi, tapi kali ini berakhir dengan rekonsiliasi. "Makan aku," kata Aulia. "Aku juga," balas Sari. Tapi kemudian, telepon dari Pak Hadi, "Bu Siti sakit parah. Datanglah." Aulia pergi, tapi kali ini dengan Sari. Di rumah sakit, Bu Siti lemah, "Nak, aku tak mau mati tanpa makanmu." Aulia menangis, "Bu, terima Sari." Bu Siti ragu, tapi mengangguk pelan. Pak Hadi marah, tapi melihat istrinya, dia diam. Kesehatan Bu Siti membaik, tapi keluarga tetap tegang. Aulia kembali ke Jakarta dengan harapan kecil. Sari dan dia mulai membangun ulang hubungan, tapi masyarakat masih menekan. Di pekerjaan baru, Aulia bertemu rekan yang mendukung, dan dia mulai aktif di komunitas. Suatu hari, Mas Andi menelepon, "Ma, Aulia. Aku salah. Datanglah ke ulang tahun anakku." Itu langkah pertama rekonsiliasi. Pak Hadi masih dingin, tapi Riko sering chat, mendukung. Aulia sadar, perubahan butuh waktu. Tapi tak semuanya bahagia.
Sari mendapat ancaman online dari orang tak dikenal. Hati-hati, orang seperti kalian tak aman di sini. Mereka lapor polisi, tapi tak banyak bantuan. Aulia memutuskan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Ini pengorbanan baru, kata Aulia. Sari setuju, bersama kita bisa. Mereka pindah, mulai hidup baru, tapi Aulia masih kirim uang ke keluarga, meski lebih sedikit. Bu Siti mulai bicara dengan Sari, ia telepon, pelan-pelan menerima. Dalam proses itu, Aulia merenungkan semua yang hilang, pekerjaan lama, teman-teman, kedekatan keluarga. Tapi dia dapatkan kebebasan dan cinta sejati. Sari menjadi pilarnya, dan mereka hadapi tantangan bersama. Suatu malam, di pantai Bali, Aulia bilang, terima kasih telah bertahan. Sari jawab, kau layak semua ini. Cerita mereka menjadi inspirasi di komunitas, meski masih ada risiko. Akhirnya, Aulia menulis surat untuk ayahnya, ayah, aku tetap putrimu. Cinta tak pernah salah. Pak Hadi tak balas, tapi Bu Siti bilang, dia mulai berpikir. Aulia tahu perjuangan belum selesai, tapi dia lebih kuat sekarang. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar dosa, atau justru masyarakat yang salah karena tak bisa menerima perbedaan?